Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Naik Rizky Putra dengan NPM 4421210006. Eh, Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen Bapak Haris Adi Swantoro, STMBA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat materi yang kedua yaitu bisnis analis dan data analis. Baik, di sini kita langsung saja masuk pada isi pada materi judul ini. Nah, sebelum itu kita harus lebih mengetahui dulu apa itu bisnis analis. Di sini bisnis analis ini merupakan tindakan sebagai perantara antara beberapa pemangku kepentingan dalam suatu organisasi dengan menerjemahkan kebutuhan bisnis menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Nah, mereka ini yang menganalisis proses, sistem, dan alur kerja untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan lagi. Dengan informasi tersebut, mereka kemudian menyusun strategi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, bisnis analis ini seringkali eh, dimainkan peran dalam pengumpulan persyaratan, desain solusi, dan hal manajemen proyek. Nah, selanjutnya itu yaitu dan data analis. Nah, di sini data analis atau analisis data mengkhususkan diri dalam menafsirkan dan menganalisis data untuk mengungkap dan mengembangkan wawasan yang bermakna. Nah, mereka diharapkan menunjukkan keterampilan tindak lanjut dalam memanipulasi data, analisis statistik, dan visualisasi data. Nah, analisis data ini biasanya para ahli dalam mengidentifikasi seperti tren, pola, korelasi, dan korelasi dalam hal pengumpulan data. Nah, dengan cara tersebut, mereka memberi wawasan berharga yang menginformasikan pengambilan keputusan yang strategis di berbagai area fungsional suatu organisasi. Nah, analisis data ini biasanya bekerja pada data numerik yang berasal dari sistem informasi perusahaan. Nah, sedangkan pada bisnis analis itu biasanya mengeksploitasi data numerik dan non-numerik. Nah, pada seorang analisis, nah biasanya bisnis analis ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan bisnis yang konkret berdasarkan sampel data yang mungkin melebihi portofolio data yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, pada data analis ini, seorang analisis data harus memastikan pemrosesan data dalam perusahaan untuk mengekstrak tren analitik yang berharga yang memungkinkan tim beradaptasi dengan strategi pada perusahaan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada sini kategori perbedaan eh, untuk data analis dan bisnis analis ini ada tiga, yaitu kita akan mengkategorikannya. Yang pertama ada role atau peran, kedua skills atau kemampuan, yang ketiga responsibility atau tanggung jawab atau kontribusi pada suatu organisasi atau perusahaan. Nah, yang pertama kita langsung masuk saja pada yang pertama itu role. Nah, di sini yang pertama itu role pada bisnis analis. Nah, pada bisnis analis ini, si analisis bisnis berperan sebagai penghubung antara berbagai pihak dalam suatu organisasi. Nah, misalnya mereka bertindak sebagai jembatan antara pemangku kepentingan bisnis dan kepada tim teknis.
Nah, biasanya analis bisnis ini memulai dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses bisnis yang ada. Nah, selama proses ini mereka mengidentifikasi area yang perlu area yang perlu ditingkatkan dan mengumpulkan persyaratan dari tim terkait yang ada di dalam perusahaan maupun yang ada di luar perusahaan. Nah, beberapa persyaratan umum yang mencakup permintaan dalam alur kerja bisnis analis ini yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional guna menerapkan solusi teknologi yang baru. Nah, kemudian analisis bisnis ini eh, menjadi yang spesifikasi fungsional dan kasus penggunaan yang berfungsi sebagai cetak biru bagi tim teknis untuk mengembangkan solusi. Nah, analisis bisnis ini pada dasarnya bertindak sebagai juru bicara bagi para pemangku kepentingan dari awal hingga akhir setiap proyek diadakan. Nah, nah dan peran pada bisnis analis ini juga eh, memastikan bahwa solusi yang dianalisis tersebut selaras atau sama dengan visi dan tujuan pada perusahaan. Nah, selain itu, juga analisis bisnis ini memainkan peran penting dalam manajemen perubahan, memfasilitasi penerapan proses atau sistem baru dengan memberikan pelatihan dan dukungan pada pengguna akhir. Nah, yang selanjutnya itu eh, role pada data analis. Nah, di sini untuk role pada data analis ini merupakan si analisis data ini berfokus pada pemanfaatan kekuatan data untuk mendorong pengambilan keputusan yang tepat pada suatu organisasi. Nah, untuk memulai hal tersebut, si peran pada data analis ini melakukan pengumpulan dan mengatur data dari banyak sumber. Nah, ini termasuk juga pada basis data seperti seperti pada spreadsheet dan sumber eksternal. Nah, setelah data yang dikumpulkan tersebut, analisis data membersihkan dan memprosesnya terlebih dahulu untuk memastikan keakuratan dan konsistensi pada data tersebut. Nah, melalui penggunaan teknik analisis statistik, misalnya menggunakan statistik deskriptif maupun seperti analisis pada regresi dan lain-lain. Nah, alat-alat visualisasi data yang dapat digunakan dapat mengungkap pola tersembunyi yang terdapat pada data yang dikumpulkan tadi. Nah, nah, data yang diketahui tadi akan berkisar dari pola perilaku pelanggan dan tren pasar hingga inefisiensi operasional dan metrik kinerja. Nah, selain itu, analisis data ini juga memainkan peran penting dalam merancang dan memelihara infrastruktur data, termasuk basis data, gudang data, dan danau atau pengelompokan data. Nah, di sini analisis data ini berkolaborasi erat dengan pemangku kepentingan dari berbagai departemen atau bagian untuk memahami kebutuhan analisis mereka dan memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang mengarah pada pengambilan keputusan yang strategis. Nah, yang kedua itu kategori yang selanjutnya itu skill atau kemampuan. Nah, yang pertama itu skill pada bisnis analis. Nah, analisis bisnis ini harus memiliki keterampilan komunikasi yang efektif untuk menavigasi landscape pemangku kepentingan yang kompleks dan menerjemahkan berbagai perspektif menjadi persyaratan yang kohesif. Nah, pada skill ini eh, di luar keterampilan komunikasi yang efektif, juga diperlukan keterampilan teknis. Nah, analisis bisnis ini harus eh, memiliki
kemampuan pemecah masalah yang kuat untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan dalam proses bisnis dilakukan. Nah, sehingga dari pemecahan masalah tersebut dapat menghasilkan solusi yang kreatif. Nah, untuk keberhasilan dalam atau sebagai bisnis analis, mereka harus memiliki pemahaman yang komprehensif tentang operasi bisnis yang relevan dan mengerti terhadap tren pada industri. Nah, hal-hal tersebut akan memungkinkan bisnis analis dapat menyelaraskan temuan analitis mereka eh, dengan tujuan strategis yang mencakup hal tersebut. Nah, pada bisnis analis ini diperlukan juga keterampilan pada manajemen proyek. Eh, di- Jika di seluruh proyek yang mereka lakukan, analisis bisnis dapat mengambil tanggung jawab untuk mengawasi penerapan solusi sambil memastikan bahwa harapan dan jadwal pemangku kepentingan terpenuhi sesuai anggaran. Nah, mungkin cukup sekian dari skill bisnis analis. Kita lanjutkan pada skill data analis. Nah, di sini eh, analisis data harus mahir dalam alat manipulasi data dan bahasa pemrograman. Nah, di sini pada analisis data ini hmm, mereka eh, alat manipulasi data dan bahasa pemrograman yang harus mereka kuasai itu seperti SQL, Python dan atau s- alat manipulasi data semacam lainnya. Nah, eh, untuk skill pada data analis ini eh, dilihat dari kualitas eh, yang dimiliki analis data dalam kecakapan memahami statistik yang diperlukan untuk menggunakan metode statistik tingkat lanjut seperti untuk mengungkap berupa pola, korelasi maupun tren dalam pengumpulan data. Nah, ditambah juga dengan ketajaman kemampuan dalam statistik, analis data juga harus mahir dalam visualisasi data. Nah, ini diperlukan bagi analis data untuk mengkomunikasikan wawasan yang kompleks dengan cara yang jelas dan menarik melalui dashboard atau laporan yang interaktif pada pengumpulan data pada suatu bisnis. Nah, selain itu juga keahlian domain juga diperlukan dalam data analis ini yang diterapkan pada industri atau area fungsional tertentu untuk meningkatkan kemampuan analis data yang berguna untuk mengkontekstualisasikan sebuah temuan dan memperoleh wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis pada perusahaan tertentu atau perusahaan yang dijalankan. Nah, selanjutnya kita ada kategori yang ketiga yaitu responsibility. Nah, yang pertama itu responsibility pada bisnis analis. Di sini responsibility merupakan tanggung jawab pada bisnis analis ini. Mereka mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi operasional dan mengidentifikasi peluang pertumbuhan. Nah, di sini responsibility bisnis analis ini melalui tindakan atau penyelarasan solusi teknologi dengan tujuan bisnis yang strategis. Analisis bisnis ini memungkinkan perusahaan dapat beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah dan bangkit dari persaingan yang ketat. Nah, seorang bisnis analis juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mengartikan sebuah masalah menjadi solusi teknologi atau proses bisnis yang efektif. Nah, tanggung jawab yang mereka liputi itu seperti berinteraksi dengan pemangku kepentingan bisnis untuk memahami kebutuhan,
lalu menganalisis proses bisnis yang ada dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Lalu membuat area spesifikasi kebutuhan bisnis yang jelas dan komprehensif, lalu berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk merancang dan mengimplementasikan solusi bisnis, lalu mengelola perubahan bisnis dan memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan atau diterapkan sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu responsibility pada data analis, yaitu dengan membantu mengidentifikasi tren pasar, preferensi pelanggan, dan inefisiensi operasional. Nah, pada analisis data ini juga, selain yang pada roles sebelumnya tadi itu yang memainkan peran untuk menumbuhkan budaya dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, selain itu juga mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Dan dengan analisis data ini, perusahaan tidak perlu khawatir untuk membuat keputusan yang tidak mendasar. Nah, data analis ini juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dan memberikan wawasan yang berharga kepada perusahaan. Nah, tanggung jawab yang mereka liputi itu seperti pengumpulan data dari berbagai sumber, lalu membersihkan dan mengolah data untuk membuatnya dapat dianalisis, lalu menganalisis data tersebut menggunakan metode statistik dan algoritma analisis data, lalu membuat laporan dan visualisasi data yang mudah dipahami, lalu memberikan rekomendasi berdasarkan temuan analisis kepada pemangku kepentingan yang ada pada perusahaan. Nah, mungkin dari ketiga kategori tersebut dapat kita dapat mengetahui perbedaan yang secara signifikan antara bisnis analis dan data analis. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan pada materi kali ini. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.